Kementerian Luar Negeri membenarkan ada bentrokan atau tawuran antara WNI di Taiwan. 15 WNI terlibat tawuran hingga menelan korban jiwa di depan stasiun kereta api Changhua, Taiwan 2 September lalu. Kepolisian Changhua menetapkan ke-15 warga negara Indonesia itu sebagai tersangka dan ditahan atas perkelahian dan bentrokan. Sejumlah alat bukti juga ikut disita oleh kepolisian Taiwan, termasuk beberapa jenis senjata tajam. Kepolisian Changhua telah menetapkan 15 warga negara Indonesia sebagai tersangka dan berkas perkara telah disampaikan kepada Kejaksaan Distrik Changhua, ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, seperti kami kutip dari kompas.com. Lalu bagaimana Kementerian Luar Negeri merespons kasus WNI di Taiwan? Kita sudah terhubung dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, perkembangan terkini dari kasus warga negara Indonesia yang tawuran atau bentrok di Taiwan ini? Ya, dapat kami sampaikan update Mbak Cindy bahwa sejak peristiwa perkelahian sesama WNI yang terjadi pada tanggal 2 September yang lalu, hari Sabtu, tepatnya pukul 23.00 waktu setempat di depan stasiun Changhua, KDI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Kita tidak memiliki KBRI memang di sana. KDI telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kepolisian Changhua. Nah, hari ini teman-teman KDI telah melakukan pertemuan dengan komunitas yang ada di Changhua. Jarak Changhua dengan Taipei sekitar 2,5 jam perjalanan darat. Dan besok rencananya akan melakukan pertemuan juga dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan update proses hukum yang terjadi. Jadi dari 30 warga negara Indonesia yang terlibat perkelahian tersebut, awalnya pihak kepolisian menahan 15 orang. Dalam perkembangan terakhir, 14 diantaranya dibebaskan, namun 1 dinyatakan sebagai tersangka dan masih ditahan. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan pendampingan hukum. Masih ditahan, apa ancaman hukumannya, Pak Yuda? Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari kepolisian Changhua mengenai pasal-pasal yang didakwakan. Jadi kita akan tunggu besok informasi resmi dari kepolisian Changhua. Oke, sebenarnya bagaimana sih kronologi kejadian yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan tawuran warga negara Indonesia di sana di Taiwan ini pada 2 September kemarin? Jadi memang kita menerima informasi dari kepolisian Changhua pada tanggal 3-nya. Kejadiannya pada malam hari, tanggal 2 September pukul 23.00 mengenai penyebab perkelahian saat ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun kami mencatat bahwa perkelahian ini bukan yang pertama kali terjadi. Tahun lalu terjadi ada perkelahian yang sama dan ini yang menjadi concern kita bersama tentunya. Tentunya kami sangat menyesalkan ya, terjadinya perkelahian sesama warga negara Indonesia ini. Tentu mereka yang tinggal di luar negeri sebetulnya sebagai duta bangsa Indonesia yang bisa menunjukkan dan mencerminkan sikap perilaku baik dari bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu menjaga kerukunan sesama warga negara Indonesia di luar negeri ini sangat penting. Dan pada hari ini teman-teman KDI melakukan komunikasi dengan berbagai macam komunitas yang ada di Changhua untuk mencari solusi akar masalah, ya kita selesaikan, tidak ada dendam, dan kita harapkan tidak ada kasus yang berulang di kemudian hari. Baik, ini bukan pertama kali terjadi, tahun lalu juga oleh kelompok yang sama ya Pak Yuda? Ya, betul. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, kami pasti dalami, ya kami akan masih dalami lebih lanjut mengenai penyebab yang tanggal 2 September ini, apakah pengulangan dari yang lalu ataukah ada hal yang baru, ya, nanti kami akan berikan update. Namun intinya adalah penting bagi seluruh warga negara kita ya, yang ada di luar negeri, ya, khususnya saat ini yang ada di Changhua, untuk menjaga kondisi keamanan, ya, dan kemudian menjaga situasi yang kondusif, ya. Dan kemudian kita buka ruang komunikasi, ruang dialog untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dengan damai. Ada 1 warga negara Indonesia yang ditahan dalam kasus ini, bentrokan atau tawuran di Taiwan.
Pak Yuda tadi menyatakan bahwa KDI sudah ada di sana untuk terus memberikan informasi terkini soal proses hukumnya. Bagaimana Kementerian Luar Negeri posisinya dalam kasus ini? Apakah memberikan pendampingan juga? Ya, tentu sudah menjadi tugas dari perwakilan kita yang ada di luar, walaupun tidak ada perwakilan dalam konteks KBRI, namun fungsi pelindungan warga negara Indonesia juga dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei. Tugas kita adalah untuk memastikan terjaminnya hak-hak yang bersangkutan dalam sistem hukum negara setempat. Itu adalah hak setiap warga negara kita yang perlu kita lindungi. Kita tidak melindungi kesalahannya, kita melindungi hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran. Itu yang kita lindungi. Nah, masalah apakah yang bersangkutan terbukti bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman, itu sepenuhnya menjadi yurisdiksi hukum dari pengadilan setempat. Oke, karena tidak ada hubungan resmi bilateral antara Indonesia dan Taiwan, apakah akan mempengaruhi proses hukumnya, Pak Yuda? Kami tidak melihat ke arah sana, walaupun kita tidak memiliki hubungan bilateral dengan Taiwan tentunya. Kita selama ini dalam berbagai macam kasus yang dihadapi oleh warga negara kita, sistem hukum yang ada di Taiwan bekerja dan bekerja dengan baik. Artinya imparsial, tidak ada kaitannya dengan masalah hubungan bilateral. Oke, proses pemulangan korban tewas bagaimana, Pak Yuda? Saat ini KDI Taipei sedang melakukan pengurusan pemulasaran jenazah untuk satu WNI kita yang tewas. KDI Taipei juga telah berkoordinasi dengan BP3MI yang ada di Jawa Timur untuk menyampaikan perkembangan update informasi kepada keluarga. Nanti setelah seluruh proses dokumentasi akta kematian yang dikeluarkan oleh otoritas setempat sudah selesai, kami nanti akan fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Baik, karena ini bukan pertama kali terjadi dan di luar negeri pula, hulunya penyebabnya pasti harus dicari. Apa yang membuat bentrokan ini kembali terulang, bahkan saat ini menewaskan satu orang. Bagaimana Kementerian Luar Negeri, KDI juga, untuk bisa menemukan solusi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuda untuk duduk bersama, tapi konkretnya bagaimana Pak Yuda? Ya, tentu pertama kita perlu mencari akar masalahnya. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya bentrokan. Ini dalam banyak kasus kami juga mencatat sebetulnya ada beberapa konflik ya, walaupun tidak sampai ada yang meninggal, terjadi juga di beberapa komunitas Indonesia di negara yang lain. Kuncinya tadi dialog, ya, dialog. Sudah dilakukan. Sudah dan beberapa kali, dan tentu sekali lagi ya, kesadaran setiap warga negara kita yang tinggal di luar, mereka adalah duta bangsa Indonesia. Jadi tingkah, laku, perilaku mereka mencerminkan bangsa Indonesia. Tentu ada tanggung jawab moral bagi kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang ramah, bangsa yang baik, yang patuh hukum. Baik, proses hukum masih berlanjut. Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan untuk pendampingan memenuhi hak-hak dari warga negara Indonesia yang menjalani proses hukum di sana. Terima kasih Pak Yuda Nugraha sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.